Banyaknya keluhan mengenai fasilitas pelayanan rumah sakit ataupun BPJS di rumah sakit membuat sebagian masyarakat meragukan keampuhan fasilitas. Tapi bagaimana dengan tantangan sebetulnya BPJS Kesehatan bisa membuat Kami punya 3 tantangan utama. BPJS Kesehatan kerap mendapat tantangan saat tata pelaksanaannya, terutama dalam masalah administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 1. Perkenalkan, nama aku Alika Bintang. Perkenalkan, nama aku Cleo Anastasia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra. Perkenalkan, nama saya Supamat Agihwari. Saya Keila Aulia. Dan saya Nindya Widya Kusuma Suti. Pada video kali ini, kami akan melakukan wawancara mengenai dinamika dan tantangan Pancasila dalam pelayanan BPJS. Mari kita simak videonya. Orang yang berperan membantu dalam pelayanan BPJS tidak menurut Bapak tantangan apa yang paling sering sangat penting dalam proses administrasi kesehatannya atau pendaftaran untuk pendaftarannya pasien masih ada yang belum mendapatkan jam dokternya. Jadi jam dokter itu 15 menit sebelum dokter mulai baru rasain. Karena pasien masih menolak sama yang dulu-dulu nih, yang 1 jam sebelumnya, yang 2 jam sebelumnya. Terus apalagi mungkin dari internet sih kadang itu suka error, kita bilangnya nih tapi internetnya error. Jadi sih kalau sama misalnya dokter dia jam 1 nih, dari jam praktek ada pasien yang nggak info ya gitu deh. Kadang pasiennya komplikasi, ini kenapa kok nggak bisa? Oh nggak, saya nggak dapat info gitu. Pertanyaan terakhir, apa langkah strategis ke depan yang menurut kakak perlu dilakukan agar pelayanan BPJS bisa lebih optimal? Mungkin kayak ini dari BPJS atau dari rumah sakitnya? Dari sistem BPJS atau sistem BPJS? Sistem BPJS ya. Mungkin kalau ada yang jam estimasi ya, kalau dari aplikasi BPJS saya cuma pegang yang jam estimasi. Jangan terlalu lama, jadi kalau pasien mereka sama yang di situ yang jam estimasi. Sedangkan yang di lapangan sendiri kan nggak sampai menit kadang atau dokter saya nggak sampai ini. Jadi banyak pasien yang datang siang ternyata dokternya udah selesai. Sama mungkin aplikasinya itu suka keluar. Jadi pasien kan suka lipat sama passwordnya ini. Kita dari BPJS-nya ya. Terima kasih. Ibu, aku mau nanya, selain harus antre lama, apa kendala paling berat yang Bapak Ibu rasakan saat berobat pakai JKN? Misal soal obat atau pelayanan perawat, bisa ceritakan waktu berapa lama Ibu menunggu sampai akhir dilayani itu kira-kira berapa jam? Obat ya. Iya. Kalau obat paling lama. Paling kalau ngambil bisa besoknya lagi. Berarti kita daftar hari ini, diambil obatnya besok gitu. Iya, soalnya lama banget kalau nungguin di sini. Makan waktu. Terus aku mau nanya juga nih, Bu. Terakhir, apa harapan terbesar Ibu nih agar layanan BPJS jadi lebih baik sehingga Ibu merasa lebih dihargai sebagai sesama manusia yang adil gitu, Ibu? Boleh. Ya, kalau bisa lebih diformalitasin lagi ya buat kayak lansia, kayak balita gitu. Biar lebih cepat lagi pelayanannya gitu ya. Terima kasih Terima kasih Ibu. Maaf ya Ibu mengganggu waktunya.
Oke teman-teman, dari wawancara yang telah kami lakukan kemarin, masing-masing dari kami memiliki statement atau pandangan terkait pelayanan BPJS Kesehatan. Saya Keila, menurut saya dari suara pasien dan satpam yang ikut berperan dalam administrasi BPJS Kesehatan, pelayanan BPJS Kesehatan itu sudah berupaya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Namun masih terkendala masalah administrasi seperti keterlambatan obat, jam dokter, dan gangguan sistem. Sehingga dalam hal ini perlu ditingkatkan agar lebih efektif dan nyaman bagi pasien. Saya Alika Bintang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa manajemen vaksin farmasi itu adalah titik paling terkritis menurut pasien JKN yang saya wawancarai. Prosedur pengambilan obat yang tertunda keesokan harinya itu sangat memberatkan. Pasien JKN membutuhkan penguatan sistem antrean agar tidak perlu melakukan kunjungan berulang untuk satu keperluan yang sama. Menurut saya, hasil dari wawancara JKN kemarin, yaitu kesimpulannya dari salah satu pasien BPJS memberikan keluh kesah tentang lambatnya, baik dari farmasi maupun dari administrasi kesehatan, bahwa masih terjadinya terlambatan saat proses pendaftaran BPJS maupun proses pengambilan obat di farmasi, dan pasien masih merasa kurang adil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra. Kesimpulan dari wawancara tersebut adalah pasien sering datang terlalu awal, menyebabkan antrean menumpuk, adanya gangguan teknis pada aplikasi atau sistem, serta kurangnya informasi jika ada perubahan jadwal dokter secara mendadak. Nah, solusinya perlu disinkronisasi estimasi waktu di aplikasi agar lebih akurat dengan kondisi lapangan. Peningkatan keadaan sistem IT dan komunikasi informasi jadwal yang lebih efektif kepada pasien. Saya Kaya Rosa Putri Sulaiman dari kelompok 1. Di sini saya akan memberikan kesimpulan saya. Jadi menurut saya, tantangan dalam pelayanan BPJS itu terkadang saat pasien sedang mendaftar, jaringan itu hilang atau di dalam aplikasinya itu error. Jadi si pasien daftar tuh terganggu. Nah, terus terkadang juga pasien itu nggak dapat info saat dokter nggak bisa praktek. Jadi pas pasien datang ternyata nggak ada dokternya. Terus pasiennya ngomong, kok saya nggak dikasih tahu, kayak gitu. Dan untuk menanganinya itu kalau bisa ada estimasi berapa lama pasien menunggu. Terus kayak diberitahu kalau misalkan di hari itu prakteknya dokter nggak bisa praktek di jam itu, jadi diganti hari ataupun diganti jam. Seperti itu menurut kesimpulan saya. Kesimpulan dari video tersebut yaitu perlunya adanya pelayanan kesehatan yang baik lagi untuk masyarakat agar antrian di rumah sakit dapat dikurangi dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik, dan perlu menjalin komunikasi yang terampil antara tenaga medis dan pasien agar tidak terjadi miskomunikasi saat melakukan pelayanan, dan pelayanan kesehatan pun dapat dijalin dengan sangat baik. Kesimpulan secara keseluruhan, pelayanan BPJS Kesehatan merupakan upaya negara dalam mewujudkan nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial dan kemanusiaan. Namun, masih terdapat tantangan dalam proses administrasi dan teknisnya, sehingga masih diperlukan perbaikan agar pelayanan BPJS Kesehatan lebih berjalan efektif dan merata. Karena Dari Pancasila untuk kesehatan seluruh rakyat Indonesia.